kirimkan foto Ani padaku. Sekarang juga. Aku mau lihat wanita macam apa yang cucuku tolak untuk ceraikan. Mari lihat siapa dia sebenarnya. Aduh, apa kau buta? Kau menabrakku. Ini baju baru. Dasar tua bangka, tak punya mata ya? Cepat, bantu aku. Petugas rendahan, jangan menyentuhku. Kenapa orang SDM bisa pekerjakan orang setua ini? Nek, kau tak apa? Jangan bantu, panggil satpam. Bagaimana kalau dia penipu? Kau akan kehilangan segalanya. Mana bisa aku meninggalkannya? Nek, ayo ku antar ke rumah sakit. Aduh, punggungku. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Iya. Aduh, sakit sekali. Aduh. Kau anak yang bahagia, cocok sekali jadi istri Jack. Apa ada orang? Siapapun, aku mau melahirkan. Apa ada seseorang? Aku mau melahirkan. Tolong aku. Seseorang, tolong aku. Kau sudah gila ya? Besok keluarga Shen akan bawa mahar 50 miliar. Kau menurut saja dan menikah. Orang brengsek itu sudah punya banyak selingkuhan. Dia bahkan punya anak di luar nikah. Dan kau mau menjualku demi 50 miliar? Mimpi sana. Kau tak berhak menolak. Awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Baik, bos. Kau. Orang brengsek itu, kalau kau mau dia, ambil saja. Meski harus nikah dengan pengemis, ku gagalkan semua rencanamu. Aku akan pergi kencan buta sekarang. Bos, apa kamu yakin soal itu? Apa masalahnya? Itu kan cuma pernikahan untuk memblokir aliansi dengan keluarga Daimah. Apa yang aku pakai nggak mengaruhi perjanjian pranikah. Tapi, apa wanita itu meyakinkan? Harusnya iya. Harusnya. Kalau sampai enggak, ku habisi kamu. Halo, apakah kencan butanya meyakinkan? Ani, kau tenang saja. Apa pernah aku mengecewakanmu? Meja 1, jangan terlambat. Senang bertemu denganmu. Halo Nona Ani. Halo. Tuhan, tolong aku. Miskin tapi berani kencan buta. Buang-buang waktuku. Nona, tolong makan sesuatu. Astaga. Dia kabur. Oh iya. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Dengan siapa kamu menjodohkanku? Kita belum ngobrol, tapi dia sudah mempertanyakan identitasku dan bilang aku penipu. Bos, sudah aku peringatkan. Tapi kamu memaksa untuk datang dengan pakaian itu. Dunia ini dilihat dari penampilan. Aku nggak peduli. Hari ini, temukan seseorang untuk aku nikah dan gagalkan pernikahan itu. Atau, berhenti saja kamu dari perusahaan. Hei, aku tak mau menikahi orang dari keluarga Damon. Tapi bukan berarti kau bisa memberiku masalah lain. Sepertinya Nona terburu-buru. Jangan bilang kamu sedang hamil dan mencari seseorang untuk membesarkannya. Permisi ya, halo? Apa? Sangat mendesak, aku harus angkat teleponnya. Tolong kembali, aku tunggu di sini. Hei, siapa orang aneh itu? Apa kau pernah lihat orang celupkan jarinya ke gelas untuk dijilat? Mual sekali lihatnya. Jangan marah dulu, temanku juga menipuku. Aku akan menebusnya dengan orang yang tinggi dan seksi, oke? Lupakan saja. Hati-hati. Itu dia. Wow, sangat tampan. Apa semua orang dari konstruksi setampan ini?
Itu, halo. Apa kau masih cari orang untuk dinikahi? Tapi aku nggak punya rumah atau mobil. Aku juga. Aku cuma pekerja biasa. Selama tak merokok, mabuk, selingkuh, dan memukulku, kita bisa menikah. Aku juga punya anak. Umurnya 4 tahun. Apa ada orang? Aku akan melahirkan. Apa ada orang? Seseorang tolong aku. Kalau saja bayiku masih hidup, dia juga berumur 4 tahun. Kamu nggak masalah aku sudah punya anak? Oh, sama sekali nggak apa-apa. Aku suka anak kecil. Cuman, aku tak pernah membesarkan anak. Gak masalah. Aku selalu sibuk bekerja. Jadi dia hidup dengan neneknya di desa. Kalau gitu tak apa. Kalau kau mau, gimana kalau registrasi nikah sekarang? Ketika ketemu bos, pastikan kalian berperlakuan baik, paham? Kau? Apa yang kau lakukan? Tunggu. Apakah dia mencoba untuk menciumku? Ya udah deh. Kalau kau setuju menikahiku, aku akan membiarkanmu kali ini. Bos, sana pergi. Wah, ini dia bos kita. Dia bertindak cepat. Cepat. Canggung sekali. Apa dia salah paham? Nona, aku... sebenarnya... Kalau sudah dapat, jangan lepaskan dia. Paham? Baik, Tuan. Baik, Tuan. Astaga, kalian lihat itu. Dunia sudah gila. Kalau wanita malang itu bersama pria miskin itu, kita bisa apa? Ayo periksa. Aduh. Masalah selesai. Tapi kenapa aku merasa dia sepertinya suka berciuman? Maksudku, dia pandai ciuman, tapi kami belum kenal satu sama lain. Mungkin harusnya pelan-pelan saja ya. Lupakan saja. 5 detik lagi, tak ada salahnya dong. Kenapa dia nggak menjauh? Tapi dia menciumku dulu. Bukannya nggak sopan kalau aku menghentikannya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kita juga akan menikah kan? Anggap saja latihan. Jadi kau setuju untuk menikah denganku? Kalau gitu, ayo pergi. Baik. Iya. Waktunya pas sekali. Ayo berkenalan lagi. Aku Ani, 25 tahun. Jomblo, tak merokok, mabuk, dan seks bebas. Desainer perhiasan paruh waktu. Jack, 27 tahun. Pekerja konstruksi. Aku punya 1 anak. Apa kita bisa mendiskusikannya? Kalau kita menikah nanti, apa boleh aku tinggal di rumahmu dulu? Tinggal di rumahku? Kalaupun tempatnya tak nyaman, aku... Aku nggak apa-apa. Kita sudah menikah. Jadi memang harus tinggal bersama. Baguslah kalau gitu. Ayo tukar kontak di WeChat. Aku akan pulang ambil barang dan pindah malam ini. Oke. Aku pergi dulu. Berhenti! Kamu keterlaluan. Kamu lompat dari jendela untuk kabur. Apa kamu nggak menganggapku ayahmu? Ayah, soal pernikahan besok, aku betulan tak bisa datang. Kamu? Karena... aku sudah menikah. Kau sudah menikah? Dengan siapa? Kalau kau menikah, mahar 50 miliar dari keluarga Shan. Oh, ibu tiriku, apa kau tak punya putri yang lain? Hei. Kalau kau pikir keluarga Shan hebat, kenapa tak nikahkan kita? Atau lebih baik, kau saja yang nikah. Apa? Kamu omong kosong apa itu? Ayah, jangan marah. Kenyataannya, siapapun yang dapat orang itu silakan saja. Meskipun aku mau, itu sudah terlambat. Dah. Hei, kamu! Aduh. Tuan, Nyonya, kabar buruk. Tuan muda Jack bilang dia membatalkan pernikahannya. Apa? Keluarga Shan pasti sudah tahu kalau Adi sudah menikah. Aduh, grup Diamond sedang krisis. Kalau tanpa uang mahar itu, kita akan bangkrut. Sayang, mungkinkah kita harus bekukan kartu ATM Ani? Tanpa uang, dia akan berangkat kembali ke sini. Itu ide bagus. Bekukan kartu miliknya sekarang juga. Baik, dan temukan pria yang dia nikahi. Apapun caranya, buat mereka bercerai. Baik, Tuan. Bos,
Keluarga Daiman menolak pembatalan. Mereka sudah diskusikan ini. Dia menikah dengan orang asing. Cuma untuk 50 miliar. Wanita itu dibutakan uang. Biarkan saja mereka. Aku sudah menikah. Nenek gak bisa memaksaku. Tapi bos, meski kamu gak mau menikahi wanita itu, kamu seharusnya gak menikahi wanita asing kan? Bukannya itu ceroboh. Hei, dia ini bukan wanita sembarangan. Terima kasih sudah selamatkan putraku agar tidak tenggelam. Ini hadiah kecil. Tolong kamu ambillah. Tidak perlu. Aku tak melakukannya untuk uang. Dia masih sangat muda. Jangan biarkan dia main sendiri ya. Bahaya. Oh, jadi itu dia. Tapi sepertinya dia nggak ingat aku. Itu sedikit aneh. Bos, kamu harus berhati-hati sampai kita pastikan kepribadian Nona Ani. Aku sarankan untuk merahasiakan identitas CEO-mu. Oke, kita gunakan caramu itu. Kita gunakan caramu. Ada yang salah? Iya, kau belum mengirimku alamatmu. Aku cukup sibuk. Aku kirim sekarang. Carikan aku apartemen kecil kumuh sekarang juga. Sukumu apa? Sekecil apa? Seperti punyamu. Punyaku nggak seburuk itu kan? Wah, tak kusangka tempatmu sebersih ini. Syukurlah kalau kamu nggak masalah. Hah? Memangnya kenapa? Sudah kubilang, aku tak peduli soal uang. Lagi pula, kalau kita bisa kerja sama-sama, kita bisa punya rumah dan mobil, kan? Jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Jadi kamu nggak menderita. Oke. Oh iya, di mana anakmu? Bukannya kau akan memperkenalkanku? Tentu, kalau sudah beres semuanya, akan kubawa dia. Oh, oke. Nanti beritahu aku dulu ya, biar aku bisa mempersiapkan hadiah. Oh iya, di mana aku tidur? Ruangan itu. Oke, baik. Halo? Kau anak nakal, ku dengar kau barusan menikah. Apa maumu? Ayolah nenek, aku akan bawa dia menemui nanti. Mau coba nikah lari ya? Apakah kau paham? Sebagai ketua grup Shen, menikahi sembarang wanita bisa menghancurkan reputasimu. Ceraikan dia dan kembali ke perjanjiannya. Ayolah nenek, aku sudah melihatnya. Wanita dari keluarga itu punya anak di luar nikah 5 tahun lalu. Wanita yang gak baik, gak pantas masuk keluarga kita. Percaya saja pada cucumu ya. Jangan merayuku. Tanpa persetujuanku, dia tak boleh masuk. Tidak, jangan. Tunggu, kembalikan dia. Itu cuma kelahiran gagal. Tak ada yang tahu siapa ayahnya. Lebih baik kau merahasiakan semua ini. Atau bagaimana kau bisa menikahi keluarga yang baik nantinya? Jangan pergi. Kembalikan kesayanganku. Jangan pergi. Panas sekali. Ani, aku akan kirim orang untuk membawamu ke rumah sakit. Tolong, jangan pergi sayangku. Apa yang sedang dia mimpikan? Apa mungkin dia keburu menikah karena dia sudah disakiti dan dia memanggilnya sayang dengan sangat manis. Panggil dokter keluarga datang sekarang juga. Kamu sudah bangun? Apa yang kau lakukan? Kemarin malam waktu aku pulang, kamu terlihat demam. Jadi aku memberimu obat. Sudah merasa baik kan? Terima kasih. Aku bahkan tak sadar. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali, ada orang yang sepeduli itu padaku. Apa kau punya waktu luang? Ayo, kita pergi belanja. Belanja? Cepat ganti baju ya, kau nanti akan paham. Sayang, coba kemari deh. Cincin ini menurutmu bagaimana? Kamu membelikanku cincin? Iya, aku berpikir meskipun tak punya cincin pernikahan, seenggaknya kita punya cincin berdua. Kita perlu tunjukkan kalau kita sudah menikah. Kalau kamu mau resepsi, bisa aku berikan. Aduh, resepsi itu merepotkan. Beli cincin dan merekanya sudah cukup. Biar aku yang akan membayarnya. Apa? Membiarkanmu membayarnya? Nggak mungkin. Kenapa tidak? Kau sudah membayar tagihan rumah. Aku juga berpikir
akan membelikan liontin untuk anakmu. Akan kuberikan saat kita bertemu. Itu sangat manis. Halo, apa kita bisa melihat dua cincin ini? Cincin ini dari desainer terkenal. 180 juta per biji, keduanya 360 juta. Kalau kau tak serius membeli, sebaiknya jangan dicoba. Akan kami bayar. Kartunya juga. Gak kusangka kamu sekaya itu. Apapun semuanya untukmu. Sini, berikan tanganmu. Biarkan aku memberikan ini ke suamiku tersayang. Dan juga cincin ini juga bentuk terima kasihku karena membantu membatalkan pernikahan itu. Maaf Nyonya, kartumu sudah diblokir. Tidak mungkin. Kartuku. Apakah ayah memblokir kartuku? Biar aku kembali kalau cuma memaksaku menikah. Kenapa harus setega ini? Pura-pura jadi orang kaya, bahkan punya cowok mainan. Kau tak tahu malu? Apa katamu? Aku bilang, kalau kau miskin, jangan berlagak kaya. Kau, cowok ganteng, berapa biayamu per hari? Aku lebih muda dan cantik darinya. Apa? Mau beri aku diskon? Ayo dong ganteng, aku masih kerja. Jangan buru-buru. Apa yang kau lakukan? Pertama, dia bukan sugar mamiku. Kita menikah dengan sah. 2, membandingkanmu dengan istriku, seperti membandingkan Gagak dan Phoenix. Dan terakhir, aku beli cincin ini untuk istriku. Tuhan, sungguh memberkatiku. Orang ini sangat keren. Cincin ini 360 juta, bukan 36 ribu. Butuh berapa tahun kau bekerja untuk membayarnya? Mending gak usah deh, taruh aja gak apa-apa. Jadi, dia cuma pekerja konstruksi. Dari cara bicaranya, aku kira dia adalah seorang CEO. Kalau tak mampu bayar, taruh saja. Kalau lecet, kau tak akan bisa membayarnya. Kebijakan toko perhiasan Sun harus memperlakukan pembeli dengan baik. Begitu cara manajermu mengajarimu. Panggil manajermu kemari. Perlakuan baik? Tolong ya, orang miskin tak pantas mendapatkannya. Ku bilang sekali lagi, taruh cincinnya atau ku nyalakan alarm ini. Beri aku tanganmu. Jangan khawatir, cincin ini milikmu. Nggak boleh ada yang mengambilnya. Oke, kau yang minta ya. Ada apa ini? Manajer, dua orang miskin ini tak beli tapi buat keributan. Tidak, kita pergi sekarang ya. Si ojek. Si ojek. Sayang, dia tadi memanggilmu apa? Pak Leo, lama gak ketemu. Sekarang aku cuma pekerja konstruksi biasa. Kalau kamu bilang siapa aku akan memecatmu. Hah? Maksudku asisten Pasio. Iya, asisten. Kamu tahu, aku bekerja konstruksi juga asisten. Yang membantu bos untuk beli sesuatu. Makanya, aku kenal Pak Leo. Oh, aku salah dengar ya. Aku kira dia bilang kau adalah Pak CEO. Enggak. Pak Leo, ya. Apa begitu cara karyawanmu melayani pembeli? Waktu dia tahu aku orang biasa, dia bilang kita nggak bisa beli apapun. Apa itu caranya? Toko ini beroperasi. Minta maaf. Manajer, kau mau aku minta maaf ke mereka? Aduh, tanpa mereka, siapa yang membangun rumah bagus? Sudah aku bilang. Kamu presentasikan grup set. Kalau harga jual turun, awas saja kamu. Maaf, aku mengaku salah. Kamu punya 10 menit membereskannya, atau kupotong gajimu. Pasio, asisten, mulai sekarang aku akan melayani kalian. Hari ini ada promosi ulang tahun. Pembeli ke 100 bisa mengambil apapun secara gratis. Kamulah pembeli ke 100. Beneran gratis? Benar, semuanya gratis. Istriku, sekarang kamu bisa punya cincin ini. Aku suka ibu tiriku yang baru. Aku suka ibu tiriku yang baru. Aku akan memanggilnya Mama. Hei, pengacau kecilku, tolong jangan buat keributan ya. Kalau bos tahu, aku bawamu keluar. Dia akan membunuhku. Papa tidak membunuh orang. Lagi pula, aku bawa kartuku. Apapun yang Mama mau, akan kubelikan. Jangan dulu ya. Tunggu sampai bos mengenalkannya padamu. Nanti kamu bisa lakukan itu, oke? Oh, Mama!
Ada apa? Kayaknya aku dengar seseorang bilang mama. Mungkin kamu salah dengar. Kayaknya sih. Ayo pergi. Apa itu cuma imajinasiku? Terus kenapa dadaku seperti bergemuruh mendengar suara itu? Kamu masih bangun ya? Kenapa kerja keras sekali? Bukannya kita bilang akan kerja sama-sama? Kalau aku ambil banyak orderan, kau tak perlu kerja terlalu keras. Aku tak mau suami gantengku punya keriput, padahal masih muda. Sebenarnya, desainmu ini sangat bagus. Kenapa bekerja jadi desainer anonim? Kenapa nggak coba cari kerja? Tak mungkin orang miskin sepertiku paham desain perhiasan, kan? Tak mungkin orang miskin sepertiku paham desain perhiasan, kan? Ayolah. Aku tak sungguh-sungguh. Aku tahu kau coba menyemangatiku. Tapi meskipun begitu, aku mau kerja di perusahaan. Aku harus lulus kuliah. Waktu itu aku dikeluarkan. Jadi aku lulusan SMA, tapi hampir seluruh perusahaan mencari pelamar sarjana. Bahkan untuk posisi asisten, tak ada yang mau menerimaku. Dulu, kalau aku tak hamil, aku mungkin tak akan dikeluarkan. Aku dengar Departemen Desain Grupsen sedang cari orang. Gimana kalau coba daftar? Di mana? Grupsen? Grupsen itu perusahaan top di negara ini. Kau tak tahu standar mereka. Bahkan, pekerjaan mudah sekalipun di sana, mereka cuma mau menerima lulusan terbaik. Lulusan SMA sepertiku tidak mungkin diterima. Kamu salah. Meskipun Grupsen itu punya standar tinggi, tapi mereka lebih peduli pada kemampuan. Aku dengar lowongan ini gak memerlukan klarifikasi pendidikan. Beneran? Kalau gitu, aku akan cek postingannya. Tunggu. Tiba-tiba perutku sangat sakit. Sakit perut? Iya. Tunggu ya, akan kubawakan obat. Ubah postingan lowongan kerja sekarang juga. Hilangkan klarifikasi sarjana. Dan kabarkan Ani lolos ke tahap wawancara. Dan pastikan dia nggak curiga. Banyak sekali pendaftarnya. Tentu saja, CEO Grupsen adalah orang terkaya paling muda. Dia tak pernah muncul di publik. Tapi kabarnya, dia sangat tampan dan berbakat. Semua orang datang karena dia. Beneran? Kenapa tidak? Banyak orang ingin jadi istri CEO. Apa kau tak mau? Ya enggak lah, jangan ngawur. Hilangkan semua fantasimu itu. CEO itu sudah punya anak umur 4 tahun. Apa? Dia sudah menikah? Aku tak tahu kabar itu. Tapi, itu tak bisa menghentikan kita, benar kan? Gak boleh dong. Kalau dia sudah menikah dan kau masih kejar, kau akan jadi simpanan. Aku paling benci wanita simpanan. Lagi pula, aku sudah menikah. Apa? Kau masih muda dan sudah menikah? Bagaimana dengan suamimu? Apa dia tampan? Suamiku sangat tampan. Dia pekerja konstruksi, bawa bata ke tempat pembangunan. Dibanding CEO itu, dia beda sedikit. Aku harus fokus agar lolos wawancara kerja. Aku cuma lulusan biasa dari Akademi Desain Lotus. Aku tak yakin mereka menerima aku. Akademi Desain Lotus? Sangat hebat. Nggak juga. Ada banyak lulusan dari Harvard dan Cambridge di sini. Nah, dia ini lulusan terbaik dari Cambridge. Aku masih bisa mundur kan? Sayang? Aku pasti salah lihat. Tak mungkin dia ada di sini. Selanjutnya. Aku? Bos, Nyonya sedang menunggu diwawancarai. Kamu cek sendiri. Jangan sampai ada yang salah. Baik, Bos. Selanjutnya, ayo. Semangatnya. Kita? Kenapa Ani di sini? Dulu aku menang penghargaan karena menjiplak desainnya. Jadi itulah kenapa aku bisa jadi kepala desainer di Grupsen. Kalau sampai dia tahu, mampus aku. Berhenti tersenyum. Wawancara kerja ini bukan ajang cari bakat. Siapa yang senyum coba? Kepedean banget. Kenapa HRD-nya? Kenapa mereka loloskan lulusan SMA? Lulusan SMA? Kamu bercanda kan? Bahkan perusahaan kecil sekarang membutuhkan lebih dari itu. Pasti HRD-nya salah. Selanjutnya. Tunggu dulu.
Aku harap kalian mau memberiku kesempatan. Aku partisipasi banyak lomba desain dan menangkan penghargaan. Ini berkas karyaku. Aku mau pendapat kalian. Kau tak dengar? Orang lulusan SMA tak pantas berada di sini. Dan jangan buang waktu kami. Bawa kembali berkasmu dan desain sampah milikmu. Tinggalkan ruangan ini. Tapi di postingannya bilang tidak memerlukan klasifikasi pendidikan. Apa kau tak pernah dengar? Tolong sadar posisimu. Gruption cuma butuh lulusan terbaik. Semua orang di sini punya nama yang besar. Dan kau lulusan SMA kira punya kesempatan? Lucu sekali. Aku berharap kau akan memberiku kesempatan. Tidak perlu. 1. Kau membuang waktu kami. 2. Kau membuatku sakit mata. Kau, nih. Tunggu. Pak Wira, kenapa kau di sini? Yang mana Ani? Apa wawancaranya selesai? Aku Ani. Pak Wira, dia cuma lulusan SMA. HRD pasti buat kesalahan. Kita sudah memintanya pergi. Ani lolos. Kenapa? Dia cuma lulusan SMA. Dia bahkan tak bisa jadi OB. Bos memeriksa semua draft desainnya. Cuman punya Ani yang menarik. Karena dia lulusan SMA, bos mengirimku ke sini untuk memastikan dia nggak ditolak karena riwayat pendidikannya. Maksudmu, aku dapat pekerjaannya? Ya, HRD akan mengirim surat penerimaannya besok. Iya, Pak Wira. Ini perintah langsung Pak CEO. Kamu cuma bawahannya. Mau menantangnya? Tidak. Baguslah. Pulanglah dan bersiap untuk kerja. Terima kasih banyak ya. Kalau ada yang pantas mendapatkannya, tentu saja itu Pak CEO. Dia sangat memedulikan talenta. Kalau Pak CEO menolongku, aku harus berterima kasih langsung padanya. Dan harus kujelaskan soal penolakan pernikahannya. Bos, Nyonya akan mulai kerja besok. Itu kerja bagus. Akan kuingat ini. Sudah tanggung jawabku. Pak Wira adalah orang terdekat dengan CEO. Itu artinya dia setara dengan ketua. Pak Wira, maaf, aku meninggalkan berkas di kantor. Akan kuambil ya. Hei, apa kau dengar? Bos datang ke kantor hari ini. Beneran. Dia selalu di luar negeri dan dia tak pernah datang. Aku harap aku bisa melihatnya. CEO sangat kaya. Kalau aku bisa membuatnya tertarik, aku akan menjadi nyonya besar. Aduh. Sayang. Dilihat dari tingkah Pak Wira, apa itu Pak CEO dan istrinya? Pengenalan yang dramatis. Benar. Sayang. Aduh. Adegan macam apa itu? Pak CEO punya 2 istri? Seru banget. Sayang, kau CEO sialan dari Gruption. Gimana mungkin aku CEO Gruption? Terus, kenapa kau di sini dengan Pak Wira? Akan ku jelaskan nanti, oke? Ayo pergi dulu. Ayo, kita pergi. Ayo. Pak Wira, apakah dia CEO itu? Wow, dia tampan banget. Kalian berdua selalu bergosip daripada bekerja. Lelaki itu orang yang aku temui di elevator. Ketua apanya? Kembali kerja. Dia sangat tampan. Aku kira dia CEO. Sekarang aku merasa malu. Pak Wira, kenalkan aku ke Pak CEO dong. Kalau berhasil, akan kuberikan hadiah yang bagus. Kamu kira bertemu dengannya semudah itu? Kamu dipecat. Pak Wira, tolonglah, maafkan aku. Iya, lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang barusan terjadi? Oh. Jadi, kamu nggak boleh bilang ke siapapun. Aku kerabat jauh Pak Wira. Jadi itu caranya. Kau bisa pindah kerja dari tempat konstruksi dan kerja di Gruption. Ya begitu. Tapi sekarang aku cuman karyawan biasa. Karyawan biasa ya? Omong-omong, gimana wawancaramu? Pingo, aku tadi ingin mengabarimu.
aku telah berhasil. Beneran? Wah, sudah kubilang. Dengan bakatmu mereka akan menerimamu. Iya. Hei, tunggu dulu. Pak Wira yang mengabari aku lolos wawancara. Apa bisa jadi itu karenamu? Hah? Gimana mungkin? Dia cuman asisten, gak seberkuasa itu. Kamu diterima karena bakatmu sendiri. Kamu lolos karena kamu berbakat. Kalau gitu aku harus berterima kasih pada CEO sial itu yang tak pernah aku temui. Apa katamu? Nggak pernah ketemu siapa? Sudahlah, sudah jadi masa lalu. Tidak perlu mengungkit pernikahan itu. Tidak perlu memberitahunya juga. Gak apa-apa sayang, hari ini kita rayakan 2 hal. Malam ini akan kuberikan hadiah besar. Malam ini? Hadiah? Eh? Tuan, Nyonya, kami sudah menyelidikinya. Pria yang menikahinya adalah pekerja konstruksi, gak punya rumah dan mobil, bahkan punya anak umur 4 tahun. Dia menolak anak Tuan Jack, tapi malah menerima anak semiskin itu. Juga pria konstruksi itu. Kalau ini tersebar, apa yang akan terjadi ke reputasi kita? Dia sungguh membawa hal memalukan ke keluarga. Kalau dia tak mau bercerai, rencana pernikahan dengan keluarga Shen akan gagal total. Dan mahar 50 miliar akan hilang. Atur seseorang untuk membawa mereka kemari, apapun resikonya. Dia harus bercerai. Mau dia menikah dengan keluarga Shen atau enggak, dia harus cerai. Baik, Tuan. Tada! Ini hadiahnya. Iya kan? Kalau bukan, memangnya apa lagi? Biar ku beritahu, aku jarang masak. Bahkan sahabatku memohon untuk aku masak, tapi aku tak mau. Jadi sayang, malam ini kau sangat beruntung. Terima kasih, istriku sayang. Kamu sudah bekerja keras. Tunggu, ku ambilkan wine ya. Biar aku saja. Aku punya simpanan spesial. Kau punya wine spesial? Tentu saja. Wine Lafite 82. Ayahku selalu memintanya, tapi nggak pernah ku beri. Oke, aku mau ke kamar mandi ya. Akan ku ambil wine-nya. Aku butuh segelas air. Akan ku ambilkan. Di hari kita sudah menikah, kamu menciumku. Masih ingat? Bukannya kita bilang itu cuma latihan sebelum menikah? Kalau gitu, haruskah kita berlatih lagi? Hah? Tunggu, aku harus jawab telepon. Halo? Apa? Tidak perlu, makasih. Cuma telepon dari sales. Aku mau ke kamar mandi. Ani, bagaimana kau bisa mimpi begitu? Dasar tak tahu malu. Hei, aku buatkan sarapan. Ayo makan. Ada apa? Kamu demam? Kenapa mukamu sangat merah? Karena cuaca, aku kepanasan. Ayo makan. Tidak mungkin. Apa ini karena mimpi semalam? Kenapa jantungku berdebar saat melihatnya? Santai saja. Jangan lupakan aku setelah bekerja. Akan kujemput. Oke. Di sini tidak boleh bermesraan. Tolong jaga jarak ya. Dadah. Hah? Nggak boleh bermesraan. Perusahaan kita punya aturan gitu ya? Pergi ke departemen desain. Suruh mereka menjaga Ani. Pastikan dia aman. Baik, Tuan. Akan aku urus. Oh, satu lagi. Kamu punya
identitas baru. Kamu adalah kerabat jauhku. Oh, bos, apa itu nggak apa-apa? Kalau gitu, statusku juga naik. Jangan-jangan aku juga bisa jadi ketua. Ide bagus. Mimpi salah. Kalau ini sampai bocor, kamu akan mengangkat batu bata di tempat konstruksi. Halo semuanya, aku Ani, asisten desain baru. Kebetulan sekali kau di sini. Aku diterima. Aku sangat beruntung. Sepertinya kita akan kerja bersama. Kalau dia tahu aku menjiplak karyanya, mampus aku. Ani, meskipun kau beruntung, kau tak akan bertahan selama sebulan. Akan kubuat kau pergi dari sini. Orang baru, ambilkan aku kopi. Aku adalah asisten desain, bukan pengantar kopi. Apakah kau tahu siapa atasanmu? Aku adalah ketua departemen desain. Kau kira kau siapa? Oke, akan kuambilkan kopimu. Ketua desain. Aduh, Pak Wira, apa yang membuatmu datang kemari? Bos memintaku mengingatkan untuk menjaga Nona Besar. Nyonya Besar? Siapa dia? Nyonya Sen. Bukan hal yang bisa kamu pertanyakan. Jaga mulutmu dan lakukan pekerjaan. Kalau Nyonya Besar dapat perlakuan buruk, tanggung akibatnya. Paham. Sampai jumpa, Pak Wira. Nyonya Gita, istri Pak CEO. Nyonya Besar ada di sini. Gita, kamu jadi istri Pak CEO dan gak memberitahu kami. Istri Pak CEO? Apa kau dengar? Ternyata kita sebenarnya adalah istri Pak CEO. Dia, Nyonya Shen. Ayolah, jangan menyembunyikannya. Bos sudah bilang padaku, kamu Nyonya Besar sekarang. Bukannya kamu harus mencariku, Itu tidak mungkin. Ku dengar Pak CEO tidak mau menikah dengan Ani. Jangan bilang dia suka padaku. Terserah deh, inilah saatnya. Menyingkirkan Ani. Sepertinya jadi Nyonya Besar tidak terlalu buruk juga. Aku tahu, orang seperti Gita akan menikah dengan orang yang hebat. Orang bilang Pak CEO punya satu anak, tapi nggak ada yang tahu siapa istrinya. Ternyata itu Gita ya. Gita, kau jangan melupakan kami ya. Tidak mungkin lah. Aku bilang padanya untuk merahasiakan hubungan. Bos gak mau melukaimu. Makanya dia memastikan kamu diperlakukan baik. Jadi benar ya Pak CEO sudah menikah dan istrinya adalah Gita. Aku cemburu deh. Bahkan tidak ada yang tahu seperti apa dia. Jika aku menolak pernikahannya, lalu dia memilih Gita, CEO sial itu, seleranya jelek sekali. Padahal aku mau berterima kasih karena sudah membantuku. Tidak jadi ucapin deh. Kenapa kau diam saja? Di mana kopiku? Panas sekali. Kau coba melukaiku ya? Tidak mungkin. Panasnya pas kamu kok. Kamu beraninya melawan Nyonya Besar. Buat kopi saja tak bisa. Terus apa gunanya? Pergi, ambil yang baru. Salah lagi aku beri kamu nilai buruk. Sana. Kita tak pernah akur, tapi kita masih satu keluarga. Kau tak perlu menindasku begini. Ani, ini grup Shen, bukan keluarga Dayman. Hubungan kita tak dekat. Dan kau cuma lulusan SMA. Itu kan faktanya. Apa aku salah? Kemampuan tak ada hubungannya dengan itu. Selain ngoceh saja, kau bisa apa lagi? Saat kuliah, kau hamil di luar nikah. Aku menjagamu dengan tak menyebarkan itu saat wawancara kerja. Ya, terima kasih untuk itu. Tapi aku masih tak sebagus kau. Tapi bukannya kau yang bilang sendiri, Ma, aku tak mau menikah keluarga Shen-nya sampah. Dan buat ibumu memaksaku menggantikanmu. Terus sekarang, kau sangat berambisi untuk jadi Nyonya Besar. Bahkan kalau aku menikah dengan orang kaya manapun, aku masih lebih baik darimu. Aku dengar kau menikahi pekerja konstruksi. Ani,
Seleramu jelek sekali. Ya, semua orang tak bisa sebaik seperti kau dan Pak CEO. Kalian berdua, satunya bajingan, satunya penyihir licik. Cocok sekali. Siapa yang kau panggil licik? Siapapun yang tersinggung. Kalau ngomong soal siapa yang rendahan, aku pasti kalah denganmu. Kau punya anak di luar nikah. Terus ayahnya, bahkan tidak ada yang tahu. Kalau aku jadi kau, aku pasti malu di depan umum. Hah? Ani, kau gila? Anakku bukan anak haram. Kalau aku dengar kau bilang itu lagi, bahkan sekalipun aku akan menamparmu. Anakku, maafkan Mama ya. Bos, nanti ada acara makan malam. Batalkan itu. Mulai sekarang nggak ada acara makan malam, kecuali penting. Tapi Anda biasanya bekerja sepanjang malam. Sekarang semuanya beda. Aku sudah menikah. Kalau aku telat pulang, istriku nggak akan senang. Sangat norak. Aku pergi, mau menjemput istriku. Kamu yang mengurus. Makan malam nanti, Sepertinya Nyonya pergi lebih awal siang ini. Pergi duluan, Apa yang terjadi? Dia terlihat sakit. Kenapa nggak bilang? Sikap kerja macam apa itu? Nggak ada bonus bulan ini. Lagi? Nak, Mama minta maaf ya. Apakah kau juga menyalahkanku karena aku tak melindungimu? Ani? Kau sudah pulang? Kenapa menangis? Terjadi sesuatu di kantor. Kenapa nggak nunggu aku pulang? Tidak. Aku cuma merasa aku tidak enak badan. Jadi pulang duluan. Nggak enak badan? Mau ke rumah sakit? Nggak apa-apa. Tidur siang akan membantu. Kau baru saja pulang. Kau ganti baju dulu mungkin? Kalau butuh sesuatu panggil aku. Aku di sebelah. Oke. Jangan, tidak, jangan. Jangan pergi. Kembali, jangan pergi. Aku mohon. Ani, pria yang ada di hatimu, siapa dia? Ani, pria yang ada di hatimu, siapa dia? Halo? Periksa masa lalu Nyonya untukku. Lupakan, gak usah. Ani, aku mau dengar langsung darimu saat kamu sudah percaya. Hari pertama kerja sudah ambil cuti. Hari kedua terlambat. Kau pikir tempat apa ini? Masih ada 5 menit, belum telat. Kau tahu kan, magang di Grubsen harus datang setengah jam lebih awal. Itu aturannya. Aku tak lihat itu. Seluruh perusahaan ini milik CEO. Kita itu istri CEO. Setiap ucapannya adalah aturan. Beraninya kau membantah? Mustahil. Ani harus pergi. Kalau dia di sini, dia akan tahu aku menciplak. Tak kubiarkan dia tinggal. Tak sangka Grubsen yang dikenal tegas akan seceroboh ini. Bahkan istri CEO tidak memberi contoh. Tidak memberi contoh ya? Baiklah. Sortir dokumen malam ini. Susun datanya dan kirim ke aku. Kau gila, ini banyak banget. Gimana caranya selesaikan? Tak bisa selesai. Kalau begitu pergilah. Kalau kau tak menyelesaikannya malam ini, besok kau tak usah datang lagi. Ani, apa kau menyinggungnya? Dia terlihat punya masalah denganmu. Aku punya masa lalu dengannya. Halo, kirimkan foto Ani padaku. Sekarang juga. Aku mau lihat wanita macam apa yang cucuku tolak untuk ceraikan. Mari lihat siapa dia sebenarnya. Aduh, apa kau buta? Kau menabrakku. Ini
baju baru. Dasar tua bangka, tak punya mata ya. Cepat, bantu aku. Petugas rendahan, jangan menyentuhku. Kenapa orang SDM bisa pekerjakan orang setua ini? Nek, kau tak apa? Jangan bantu, panggil satpam. Bagaimana kalau dia penipu? Kau akan kehilangan segalanya. Mana bisa aku meninggalkannya? Nek, ayo ku antar ke rumah sakit. Aduh, punggungku. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Iya. Aduh, sakit sekali. Aduh. Kau anak yang baik ya. Cocok sekali jadi istri Jack. Nona, kalau kau tak mengantarku ke rumah sakit, aku bisa mati di sana. Nenek, jangan bilang begitu. Kata dokter, kau akan segera membaik. Oh iya, berapa nomor telepon keluargamu? Biar aku kabari. Anak dan menantuku tinggal di luar negeri. Cucuku juga sangat sibuk. Meskipun sibuk, dia harus menjengukmu dong. Nona, kau sangat baik. Nona, kelihatannya kau masih muda. Belum punya pacar kan? Hah? Sempurna. Cucuku. Nenek, aku ini sudah menikah. Aduh, beruntung sekali pria itu menikahi gadis cantik sepertimu. Nek, suamiku itu sangat tampan dan dia sangat baik padaku. Penampilan saja tak cukup. Dia juga harus stabil secara finansial. Apa dia punya rumah? Kami menyewa. Mobil? Belum punya. Aduh, ceraikan. Cucuku tampan, perhatian, dan juga dia itu sangat kaya. Tinggal pilih rumah atau mobil yang kau mau. Nenek, kami saling mencintai. Kami tak akan cerai. Aku akan ambilkan buah untukmu ya. Nenek istirahat saja. Tunggu aku, oke? Hei Nona, jangan pergi dulu. Cucu pertamaku sedang dalam perjalanan. Dia akan menanggung biaya rumah sakit. Aku tak menipumu. Tak usah buru-buru. Istirahat saja nenek. Aku segera kembali. Bos, sepertinya aku baru saja lihat nyonya. Nggak ada siapapun. Orang muda sepertimu, matanya sudah tua. Nenek, barusan dia ada di sini. Mama! Hei nak, kau salah orang. Aku bukan mamamu. Iya, kamu mama aku tahu. Menyelamatkan seorang nenek, didesak untuk menikah dan menjemput seorang anak. Hari yang luar biasa. Nak, kau tersesat. Ayo, aku bantu cari orang tuamu, oke? Kamulah mamaku. Niko mau bersama sama papa dan mama. Ayo, akan kuantar mama ke papa dan ke nenek buyut. Baiklah, kau pimpin jalan ya. Nenek baik-baik saja. Kalau tak mau cerai, tak usah menemuiku. Bukan begitu. Jangan membahayakan kesehatanmu karena ini. Hei, aku sudah menemukan calon istri yang baik. Cepat bercerailah. Hah? Nenek, aku nggak akan cerai. Yang aku temukan ini cantik dan baik loh. Istriku nggak cuma cantik dan baik, tapi juga manis dan perhatian. Meskipun begitu, bisakah dia jadi ibu yang baik betiko? Kau jangan melupakan anakmu saat menikah. Dalam pernikahan, kepribadian yang paling penting. Kalau tidak, anakmu yang akan menderita. Nenek, istriku orangnya baik. Dia nggak pernah jahat ke Niko. Aduh, kau itu sudah dibutakan oleh wanita jalan itu. Pergi sana, aku tak mau melihatmu. Aduh, Nenek. Pergi kau. Aku akan menurutimu yang lainnya, tapi nggak soal cerai. Apa orang di kamar ini adalah nenek buyutmu? Nenek buyut dan papa ada di dalam. Mama, ayo masuklah. Nenek buyut. Niko. Nenek, jadi dia Cece yang nenek bilang tadi. Nona, kenapa tidak datang lebih awal?
cucuku sudah pergi. Kalau kau melihatnya, kau pasti akan berubah pikiran. Sudahlah, Nek, berhenti menggodaku. Kalau suamiku dengar, dia akan marah. Hah? Apa? Kau kecewa dia punya anak? Niko ini anak yang baik. Dan cucuku kaya di masa depan. Dia mampu membiayai banyak anak. Mama, Niko juga punya uang. Aku bisa merawatmu. Niko, kau sudah panggil dia mama? Bahkan cicitku sangat menyukaimu. Kau pasti ditakdirkan untuk keluarga kami. Nenek, dia hanya bercanda. Jangan terlalu serius. Ini sudah larut malam. Aku harus kembali bekerja. Bagaimana dengan? Aku akan memberi nomorku. Kalau terjadi sesuatu, kabari aku. Aku akan langsung datang, oke? Baik, aku pergi dulu ya. Mama, kau tidak mengajakku. Niko, Bibi harus kerja. Aku kembali lain kali, oke? Niko, kau sangat menyukainya. Kenapa tak biarkan saja dia jadi mamamu? Dia memang mamaku. Bukankah Papa sudah menikahi Mama ya? Baguslah, dia memberikan nomornya. Aku akan mengajaknya bertemu. Sekali lagi cucu bodohku itu melihatnya, dia pasti akan jatuh cinta. Ani, bolos kerja lagi? Kalau tak mau kerja, berhentilah sana. Bukannya bolos, aku membawa nenek yang kau tabrak ke rumah sakit. Petugas kebersihan rendahan mengotori bajuku. Bahkan aku belum minta bayar dan kau bicara senaknya. Beberapa orang lahir tanpa hati nurani. Tak sepertiku, aku punya hati. Kau? Karena kau penyayang? Oke. Semuanya berhenti sebentar. Biar kolega yang baik hati ini menyelesaikan semuanya. Harus selesai hari ini. Hei Gita, jika kau memang dendam, ini sudah berlebihan. Aku tak peduli. Semua yang ditugaskan kepadamu adalah perintah. Dan lakukan itu. Hei! Dia sangat lelah tapi tetap memaksakan. Istirahatlah sebentar. Oh. Aku memimpikan suamiku. Wah, bibirnya sangat lembut. Lagi pula, ini cuma mimpi. Satu kecupan tak masalah kan? Manisnya. Tunggu, ini bukan mimpi. Kenapa kau ada di sini? Aku pasti ketiduran ya. Aku tak tahu apa-apa. Beneran? Seseorang baru saja bilang kalau bibirku. Aku tidak bilang apa-apa. Dan kau tidak dengar apa-apa. Baiklah. Aku nggak dengar apapun. Ayo, kita pulang. Aku belum bisa. Aku harus menyortir ini semua sebelum pulang. Mereka meninggalkanmu sendiri untuk lembur. Departemen desain ini memang beda. Hah? Maksudku, grup Sen membuat orang kerja terlalu keras. Bahkan aku yang kerja konstruksi tidak begitu lelah. Oh, dari caramu bicara, orang bisa berpikir kalau kau adalah CEO grup Shen. Kau ini, berhentilah membelaku. Kau itu orang penting, jangan terlalu menolongku. Jadi beristirahatlah ya. Kamu tahu, aku merasakan sesuatu. Kamu nggak perlu lembur malam ini. Kamu juga harus bersiap pula. Makasih pengertiannya sayang. Oke, istirahatlah ya. Sebarkan ini. Mulai sekarang, nggak ada lagi kerja lembur di grup Sen. Pelanggaran akan diberi sanksi. Oh ya, khusus untuk departemen desain. Grup Shen menghapus kerja lembur? Halo, sayang, kamu masih di sini kan? Tunggu aku ya, akan kuberitahu sesuatu. Sayang. Oh, Grup Shen membatalkan kerja lembur. Sekarang kamu bisa pulang kan, Nyonya Sen? katamu tak ada kerja lembur diumumkan oleh perusahaan. Kau memang kesayanganku. Ayo, kita makan yang enak-enak. Mana berkas yang sudah disortir? Berkas? Berkas apa?
Apakah belum kau selesaikan? Kalau tak mau kerja, pergilah. Kenapa Kak Gita? Baru kali ini lihat asisten pemalas. Dia selalu mengeluh saat lembur. Kepala desain Gita pasti punya wewenang. Kau mengabaikan pemberitahuan internal dari Gruption. Pemberitahuan apa, Kak Gita? Ada pemberitahuan baru kemarin. Sekarang tak ada lagi kerja lembur. Apa? Sialan. Kenapa tiba-tiba sekali? Kau asisten desain kenapa sangat bangga? CEO menghapus kerja lembur karena kasihan pada Kak Gita. Kau cuma ikut-ikutan saja. Tanpa aku, siapa yang mau kerjakan semua pekerjaanmu? Sudah kau kompilasi semua datanya? Sudah kau kompilasi semua datanya? Bisa dikerjakan besok. Meskipun sudah tak ada lembur, pekerjaan ini harus selesai hari ini. Kau harus istirahat ya, jangan menungguku. Aku akan menunggu. Bagaimana itu? Aku sudah menyelesaikan tepat waktu kan? Pak Chandra, bukankah kau butuh orang baru kapan hari? Malam ini, aku punya kejutan untukmu. Apalagi sekarang? Pergilah ke Gruption dan tanda tangani kontrak. Kalau gagal, kau akan dipecat. Itu bukan proyekku. Aku tetap di sini. Ani, sadar dirilah. Kau itu cuma asisten dan kau tak ada hak untuk pilih tugasmu. Jangan berpikir bahwa menyelesaikan ini semalam membuatmu berkuasa dan angkuh. Baiklah, mau kontraknya ditandatangani, aku akan pergi. Di mana alamatnya? Sudah kukirim padamu. Cepat pergi. Kak Gita, Pak Chandra itu kan menyeramkan. Apa tak masalah kalau dia pergi sendirian? Kau mau menemaninya? Tidaklah. Dengar-dengar ada wanita lompat dari gedung setelah dia desak. Ani, ini kan maumu? Selamat bersenang-senang ya. Baseng, terjadi sesuatu. Tenanglah, bicara yang jelas. Baik, aku punya berita. Nyonya dikirim ke Gruption untuk perjanjian kontrak. Pak Chandra itu rahasia umum bahwa dia cabul. Di mana istriku? Dia sudah pergi. Kenapa diam saja, lacak dia sekarang? Hah? Cepatlah, kita susul dia. Kamu dari Departemen Desain Gruption kesini untuk tanda tanganku. Selamat sore Pak Chen. Aku Ani dari Gruption. Ayo mendekatlah, aku nggak dengar. Kemarilah, duduk di sini. Ayolah, duduklah, duduk. Duduk sebelah sini. Kamu nggak mau nurut. Ayo duduk, duduk saja cantik, duduk saja. Pak Chen. Kenapa? Tegang banget. Santai saja. Pak Chen, saya di sini untuk bisnis. Mohon Anda lihat kontraknya. Bisnis ya? Itu panggilan untuk minum. Habiskan ini, baru kita bicara. Pak Chen, mohon maaf sekali menolak ajakan Anda. Saya tak bisa minum. Tawar-menawar? Sungguh, saya tak bisa, Pak. Lihatlah. Masih menawar? Nggak minum, nggak ada kontrak. Jadi kamu tidak mau menyerah ya? Coba-coba pergi, bahkan sebelum kita selesai bicara. Pak Chen, Anda kelihatannya sangat lelah. Bagaimana kalau di lain waktu saja? Kamu pikir ini rumahmu? Datang dan pergi semaumu. Pak Chen, ini sudah malam. Suamiku menunggu di rumah. Oh, sudah bersuami. Kuberitahu, aku punya banyak wanita, tapi belum dengan yang sudah menikah. Kau akan kuberi pelajaran. Hah? Lepaskan aku. Teriak. Semakin kencang, semakin aku bersemangat. Akan kuberi kamu pelajaran. Tahukah kamu siapa aku? Kamu memukulku. Gak peduli siapa kamu. Bahkan kalau kamu dewa.
Kamu akan hancur. Tunggu bro, ini salah paham. Ini cuma main-main. Salah paham. Baiklah, aku juga akan main-main. Pak Sen, sudah cukup. Kamu Pak Sen. CEO dari grup Sen. Pak Sen, kamu berani sekali menyentuh istriku. Hah? Pak Sen, aku nggak tahu kalau dia istrimu. Jika tahu, aku nggak akan berani. Mulai besok, nggak ada lagi nama grup Chen di telingaku. Baik bos. Pak Sen, rambut palsu. Menjijikan. Menjijikan. Ayo pergi. Pak Sen, aku salah. Aku mohon Pak Sen. Tidak. Kamu bangun. Jangan khawatir. Nggak terjadi apa-apa. Kau datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Apa yang terjadi dengan Chandra? Aku memberinya pelajaran. Bahkan ayahnya nggak akan mengenalinya. Di mana akal sehatmu? Dia itu CEO grup Chen. Kalau dia balas dendam bagaimana? Si brengsek itu menyentuhmu. Nggak bisa dimaafkan untuk aku tidak membunuhnya. Bagaimana kalau dia membalasmu? Tenanglah. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Kau itu orang yang penting tahu. Bagaimana kau menyelesaikan ini? Grup Chen ditangkap karena penggelapan pajak. Chandra Chen ditangkap. Ini semua karma untuknya sendiri. Untung nggak ada tanda tangan kontrak. Kalau nggak, grup Sen juga akan terseret. Ani, kamu menyelamatkan perusahaan. Kamu layak dapat penghargaan. Aku? Sudahlah, jangan terlalu dipikir. Istirahatlah. Oh, Katanya, kepala desainer kita yang mengirim Nyonya ke grup Chen banyak wanita dari desain. Dilukai oleh Chandra sebelumnya. Dia mengira Nyonya cuma seorang asisten, jadi dia sering membulinya. Kalau dia anggap rendah seorang asisten, mari buat dia begitu. Akan kurus. Pak Wardi, kenapa aku turun jabatan? Jadi asisten desain itu pekerjaan rendahan. Ini perintah CEO. Ada masalah. Aku tidak setuju. Pertemukan aku dengannya. Anilah yang mencoba tidur dengan Chen untuk dipromosikan. Dia merusak kesepakatan. Kenapa tak pecat dia? Malah aku yang turun jabatan. Aku perlu bertemu CEO. Siapa yang kamu panggil penjilat? Kita ini nggak pernah terlihat dekat dengan Pasen. Mungkin bukan dia orangnya. Oh, ini suami pecundang Ani. Ku beritahu, istrimu tidur dengan pria tua untuk sebuah promosi. Dia yang memintaku untuk pergi kemarin. Berhenti bohong, Gita. Kau yang menyuruhku untuk tanda tangan kontrak dengan Chandra Chen. Kapan aku memohon padamu? Dasar kau pembohong. Kau sungguh tak tahu malu. Kalau aku jadi kau, aku akan memutuskannya. Siapa tahu dia selingkuh darimu. Kau berani memukulku? Sentuh dia dan lihat apa yang akan terjadi. Kalau kau tak bisa diam, tak segan-segan akan kujahit mulutmu. Aku ini Nyonya Shen, berani memukulku. Apa? Kamu Nyonya Sen? Kenapa? Kau takut kan? Kenapa? Kau takut kan? Aku ingin tahu siapa yang memberimu hak untuk menyebut dirimu itu. Kau pikir siapa kau? Seseorang sepertimu berharap bertemu CEO? Aku emang gak pernah ketemu CEO. Tapi kamu gak layak jadi istrinya. Sudah cukup sayang, abaikan dia. Ayo pergi cari kopi. Apa yang dibanggakan dari menikahi pekerja konstruksi? Apa lihat-lihat? Cepat kembalikan jabatanku. Ini perintah CEO, bicaralah padanya. Bukankah CEO Grup Shen ingin menikahiku ya? Lalu, kenapa jabatanku diturunkan? Ini pasti ulahnya Ani. Kau lihat saja nanti. Ani semakin mempersulitku di tempat kerja. Tanyakan ke Grup Shen. Kalau mereka memintaku jadi istri CEO, kenapa turunkan jabatanku? Beritahu mereka untuk memecat Ani dari Grup Shen. Ani, terlepas dari brengsek tidaknya CEO, menjadi istrinya sudah cukup gampang untuk menghancurkanmu. Apakah ini Ani? Ini Nenek Dewi. Halo Nenek, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik-baik saja.
Ani, aku mau mengajakmu makan minggu ini sebagai ucapan terima kasihku. Tidak perlu, itu hal kecil. Apa kau memandang rendah wanita tua sepertiku? Bukan begitu, Nek. Kalau gitu, kirimkan alamatnya. Aku pasti datang. Dia setuju. Kalau si bodoh itu setuju, mereka akan berkencan besok. Halo? Hei, di mana kau? Aku di kantormu sekarang. Oke, aku ke sana sekarang. Bos, ada masalah di pabrik Lindley. Kita perlu Anda ke sana. Kirim manajer proyek. Ada kegiatan lain besok. Jadwal apa? Akan kuubah. Pergi dengan istriku. Mereka ini sangat manis sekali. Oh, Nenek, sudah merasa enak kan? Aku akan pulih jika kau ikut aku untuk makan. Besok aku harus dinas keluar kota. Hah? Mungkin setelah aku kembali. Bukan itu yang tadi dia bilang. Baiklah, lakukan saja tugasmu, oke? Lagi pula, wanita tua ini sudah waktunya untuk pergi. Oke, aku akan pergi denganmu besok, oke? Yeay! Bagus, bagus. Berdandanlah untuk besok ya. Kau jangan mempermalukan keluarga Shen ya. Aku pergi dulu ya. Kenapa berdandan? Hanya untuk makan? Apa maksudnya? Selamat pagi. Kenapa nggak tidur? Kan weekend. Aku sudah ada janji hari ini. Aku juga. Mau kemana? Aku antar. Nenek Dewi sering ngomel soal perceraian. Kalau dia melihatnya, dia pasti akan membicarakannya lagi. Tidak perlu. Lakukan saja tugasmu. Aku pergi dulu ya. Nenek nggak suka Ani. Emang sebaiknya mereka nggak usah ketemu. Aku akan mengurusnya hari ini. Nenek. Aku kan sudah bilang untuk dandan yang rapi. Kenapa kau pakai baju yang seperti ini, ya? Apa pentingnya? Kan cuma makan denganmu. Yang penting aku di sini. Dasar kau ini. Aduh, ayo. Aku butuh udara segar. Kumohon, kau masuklah dulu ya. Ada yang lagi ngambek nih. Kembalilah. Nenek Dewi, kau sedang apa di sini? Aku merindukanmu. Ya ampun, Aniku selalu cantik pakai apapun ya. Ayo, nenek akan mengantarmu. Cucuku juga ada di sini loh. Dia tampan, baik hati dan kaya raya. Aku jamin, kau pasti menyukainya. Nenek, aku sungguh tak bisa bertemu dengan cucumu. Aduh, jumpailah dia. Apa salahnya? Kumohon ya. Ayo. Ani, cucuku ada di sebelah sana. Bertemulah dulu sebelum menolak ya. Katanya butuh udara segar. Sayang, kenapa kau di sini? Tunggu, apa ini sebenarnya? Cucuku yang bodoh. Dia pasti terpana dengan Ani kan? Dia luar biasa kan, Nenek Dewi? Jangan bilang dia ini cucumu. Oh, sayangku. Aku sangat merindukanmu. Sudah lama aku memikirkanmu. Sebuah kebetulan kita makan di hotel yang sama. Sayang, siapa dia? Ini Nenek Dewi. Dia menunggu cucunya. Kau bukan cucunya kan? Hah? Bagaimana bisa? Aku nggak kenal siapa dia. Aduh, astaga. Aku pasti sudah pikun, pikiranku sudah kabur. Biasa orang tua. Oh, begitu. Nenek Dewi, kenalkan. Dia ini suamiku. Kami berdua bahagia, tak akan bercerai. Hah? Bercerai? Bercerai? Akan kujelaskan nanti. Jadi ini, suami miskin yang kau maksud? Iya, itu dia. Dia pria yang baik. Aku tak mungkin cocok untuk cucumu. Iya, betul tak cocok. Lihatlah suamimu. Betapa tampannya dia ini. Pria ini sangat tampan, sangat menawan. Kalian berdua sangat serasi. Nikmati makan siangmu ya. Aku mau cari cucuku. Hati-hati. Nek, tetaplah di sini. Makan dengan kami. Tidak perlu. Kalian berdua saja. Apa maksudnya bercerai? Sebenarnya, ini agak konyol.
Nenek Dewi itu punya cucu miliarder dan menyuruhku untuk cerai untuk menikahinya. Menceraikanku untuk menikahi cucunya. Kamu gak beneran setuju kan? Sebenarnya sih aku kepikiran. Dia kan miliarder ya. Terus kenapa? Buat apa banyak uang tapi jahat padamu? Baiklah. Kaulah yang terbaik, takkan tergantikan. Kita tak akan cerai, hah? Tentu saja. Tapi gimana kalau sebenarnya aku cucu dari nenek itu? Kau ini kan cuma pekerja biasa. Mana mungkin seorang miliarder? Aduh, aku kan cuma bilang. Semisal kau memang miliarder, kenapa kau membohongiku? Ada 2 hal yang paling kubenci di dunia. 1, tukang selingkuh. Dan yang kedua adalah pembohong. Jadi, sekali saja kau membohongiku, aku pasti akan menceraikanmu. Bukankah aku bilang kalau... pelayan, kami mau pesan. Kalau langsung kuberitahu bahwa aku CEO grup Set, akankah dia langsung menceraikanku? Mungkin tunggu waktu yang pas. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang nenek lihat, Ani itu partner pernikahan kilatku. Jadi untuk menyatukan kita harus menceraikan dia dulu lalu menikahinya lagi. Sudah cukup. Aku mulai pusing. Syukurlah dia nggak tertipu olehmu. Terus, kenapa kau pura-pura jadi orang miskin? Aduh, nenek nggak ngerti. Kalau nggak aku nggak bakal ketemu orang sebaik dia. Nenek tahu siapa yang menyelamatkan Niko dan gak minta imbalan apapun. Jangan bilang itu Ani. Papa harus cari Bibi yang menyelamatkanku. Aku mau berterima kasih. 5 tahun yang lalu, wanita yang gak punya hati ninggalin Niko sendirian setelah melahirkan. Sejak itu dia gak pernah aman. Kemudian Ani menolongnya. Sudah jelas dia menjadi lebih ceria. Jadi aku percaya Niko sangat menyukai Ani. Pantas saja dia memanggilnya mama waktu itu. Takdir. Ini takdir. Apa? Niko sudah ketemu Ani. Saat di rumah sakit, Niko juga di sana. Dia memanggilnya mama. Ini semua sudah diatur. Ani harus jadi bagian keluarga Shen. Matilah aku. Ada apa? Bukannya kau senang Niko menyukai Ani? Ani nggak tahu kalau aku ini CEO grup Sun. Kalau sampai dia tahu kalau aku bekerja sama dengan nenek dan Niko, dia pasti marah dan menceraikanku. Salah siapa? Kau yang berpura-pura jadi miskin. Kembalilah sana dan jaga istrimu itu. Atau jangan pernah kembali. Kenapa murung? Grup Veda sedang merekrut desainer perhiasan khusus dari grup Shen. Aku mau ikutan. Kamu luar biasa, kamu pasti terpilih. Berhenti menghiburku. Aku ini cuma asisten desainer, cuma karyawan biasa dengan pengalaman 2 tahun bekerja di grup Shen. Itu tak penuhi syarat. Lupakan, aku akan bekerja keras dan jadi karyawan tetap sebisaku. Orang yang bertalenta pasti terlihat. Aku yakin kamu pasti bisa. Sungguh? Baiklah, aku terima berkat darimu. Beritahu Departemen Desain, setiap karyawan tanpa memandang jabatan bisa bersaing untuk posisi desainer Veda. Wow, Ani, desainmu ini sangat unik. Sangat disayangkan kalau kau tak coba kompetisi desainer Veda. Aku bertanya-tanya, kapannya aku sungguh jadi desainer? Lagi mimpi di siang bolong ya? Hayalanmu itu tak akan terjadi. Lagi pula, kau itu cuma asisten desain, tak masuk kualifikasi. Kau kan turun jabatan jadi asisten, terus masih mengejek orang lain. Bukannya kau itu nyonya? Lihatlah, mendadak turun jabatan. Jangan bilang alasan atasan menurunkan jabatanmu untuk menghindari kecurigaan. Aku tak seperti kau. Aku punya penghargaan atas desainku. Di semua kolega grup Shen, siapa selain aku yang berhak berkompetisi untuk desainer Veda? Kedengarannya, kali ini kau yang bermimpi. Apa katamu? Baiklah, semuanya dengar. Pengumuman dari atasan. Semua di Departemen Desain bisa kompetisi desainer Veda. Mustahil, ucapan Jack benar terjadi. Aku sungguh bisa ikut kompetisi. Cobalah Ani, kau pasti bisa. Kenapa semua orang boleh ikut? Bukankah senioritas penting? Ini perintah langsung dari CEO. Katanya kamu istrinya. Tanyakan langsung padanya.
Laba cabang tahun ini meningkat 50% dibanding tahun lalu. Asisten Wira, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji gak akan mengacau lagi. Baiklah, kali ini gak masalah. Tahun depan, tamatlah kamu. Kau berbuat salah ya? Gak apa-apa, dia itu kerabat jauhku, jadi aku gak akan dipecat. Jangan khawatir, jadi kenapa mencariku? Ngomong-ngomong, kaulah kesayanganku, panjang umur. Aku bisa ikut serta di kompetisi desainer Veda. Wah, sangat keren. Veda akan sangat beruntung mendapatkanmu. Jadi malam ini kita rayakan ini. Apapun yang ingin kau makan akan kutraktir. Apapun, boleh ya? Apa yang kau bicarakan? Maksudku, katanya apapun. Baiklah, aku yang merencanakan. Ayo. Bu, sudah kubilang bicara pada Shen. Sudah apa belum? Aku sungguh dibuat kesal oleh Annie di kantor. Nanti kalau aku jadi nyonya, tamatlah kau dan suami miskinmu. Nyonya besar Shen, bagaimana dengan keadaanmu? Bicaralah apa maumu. Nyonya besar Shen, bukankah ini saatnya untuk membicarakan pernikahan aliansi? Cucuku sudah menyukai seseorang dan aliansi sudah selesai. Tidak bisa begitu. Bukankah pemimpin muda Shen menyukai anakku Gita? Bagaimana bisa ini langsung dibatalkan? Nyonya besar Shen, kau tak bisa menarik ucapanmu. Dia menyukai anakmu? Itu tak mungkin. Aku cuma setuju dengan pernikahan yang dipilih oleh Jack. Tapi keluargamu sangat berlebihan dengan menuntut mahar 50 miliar. Dia bukan apa-apa dibanding istri cucuku. Sudah cukup. Beraninya kau masih membahasnya? Wiwin, suruh dia keluar. Ih! Bu, apa yang terjadi? Apa kata keluarga Shen? Nyonya besar Shen bilang kalau pemimpin muda Shen sudah menikah. Dia punya istri. Tidak mungkin. Dia memberitahuku di kantor bahwa aku istrinya. Dia mempermainkanku. Keluarga Shen tak mau Annie dan yakin menginginkanmu. Pernikahan aliansi sudah selesai. Tanpa 50 miliar itu, saat keluarga Damon bangkrut, kita akan menjadi gelandangan. Annie dan pemimpin muda Shen tak bisa menikah. Artinya dia tak bisa menikahi siapapun. Kudengar janda itu disukai di kelompok orang kaya. Mereka suka tantangan. Paksalah Annie untuk bercerai dan menikahi pria kaya yang kejam agar dia tak perhatian di grup Shen. Wanita keras kepala itu tidak mungkin menurut. Bu, besok datang dan bicaralah pada Annie. Bilang kalau suaminya itu tak berguna. Kalau kau kasihan padanya, agar dia cari orang yang lebih cocok. Kalau dia buat keributan, beberkan semua. Biar semua orang kantor melihat dia sebagai wanita tadi untung. Kemudian, dia harus menurut dan bercerai dan menikahi pria yang kasar. Dan kita akan minta mahar yang banyak. Kenapa tunggu besok? Aku akan cari dia sekarang. Bocah itu, bahkan kalau itu membunuhnya, dia akan memberiku maharnya. Pulanglah untuk kejar buta. Ada apa denganmu? Aku sudah menikah. Kenapa kejar buta? Aduh, kau hamil saat kuliah. Bahkan kau tak tahu siapa ayahnya. Aku kasihan denganmu, jadi kutubuhkan pria baik. Sesusah itu untuk bersyukur. Hamil saat kuliah. Cepat cari tahu yang sebenarnya. Pulang dan berkencanlah. Aku tak bisa melihatmu hidup begini. Lepaskan, dasar tak tahu malu. Kau tak mengerti cinta seorang ibu. Kenapa harus repot-repot begini coba? Anak sepertinya pantas dapat sambaran petir. Kamu gak apa-apa? Siapa kau? Lepaskan anakku. Aku suaminya. Kenapa kamu menyentuh istriku? Oh, jadi kau bocah yang menculik anakku. Kita menikah secara sah. Kau yang bicara tak masuk akal. Ayo pergi. Berikan mahar sebesar 50 miliar. Baru boleh bawa dia semaumu. Berikan mahar sebesar 50 miliar. Baru boleh bawa dia semaumu. Linda, yang kau pikirkan cuma uang. Aku ini manusia, bukan mesin ATM-mu. Bocah nakal, pulang sana. Jangan sampai aku lihat kamu dekat Annie. Dia putriku. Terserahku dong mau melakukan apa. Bawa dia keluar. Pastikan dia nggak lagi mendekati Annie. Beraninya kalian semua. Anakku adalah istri pimpinan. Anakku istri pimpinan. Lepaskan aku. Ibu, kau tak apa-apa. Hubungi seseorang. Jangan biarkan mereka terus tetap bersama. Bos,
Istrimu putus kuliah karena hamil. Cari tahu selengkapnya. Tolong beri aku waktu lagi. Aku akan cari tahu. Nggak perlu. Kenapa? Dia hamil sebelum nikah. Kamu biarkan begitu saja. Aku kasihan padamu. Dia mendekati kamu. Pasti dia punya maksud. Aku punya anak kan? Apa? Kamu pikir aku nggak berharga? Pasti dia sangat mencintainya itu. Sampai hamil sebelum menikah. Cukup! Hentikan ucapanmu itu. Keluar! Pasti dia sangat mencintainya. Sampai hamil sebelum menikah. Ani, sepenting apa lelaki itu untukmu? Cukup penting melepaskan pendidikanmu dan merawat anak ini. Aduh, kenapa sih Jackson tak jawab teleponku? Jangan-jangan. Aduh, kau hamil saat kuliah. Bahkan kau tak tahu siapa ayahnya. Aku kasihan padamu. Jadi ku kenalkan ke pria baik. Kau tak bersyukur. Bagaimana kalau dia mendengarnya? Jackson sudah sangat baik padaku. Harusnya aku tak merahasiakannya. Sekarang aku harus bagaimana? Tidak, aku harus menyampaikannya. Apa yang kamu buat di sini? Aku mau bicara denganmu. Sempurna. Aku ingin menanyakan satu hal. Kalau gitu, kau dulu yang bicara. Kamu aja dulu. Sebenarnya, aku punya anak. Ani! Sebenarnya, aku punya anak. Ani! Siapa kalian? Kalau mau hidup, pergilah. Banyak bicara. Ceraikan wanita ini. Dan kamu bisa pergi dengan selamat. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau berlaku kejam. Aku akan patahkan. Satu jari hari ini. Besok satu kaki. Biasanya merampok karena uang atau nafsu. Tapi nggak paksa orang bercerai di siang bolong. Siapa yang mengirimmu? Apa Leo yang perintahkan kalian? Nona muda, ibumu buat ini demi kebaikanmu. Jangan sulitkan kami. Ini antara aku dan Leo. Jangan libatkan dia. Aku tahu siapa yang mengirim mereka. Kau harus pergi, biar aku yang urus. Nggak akan. Kamu kira aku seperti itu, lari meninggalkan istriku? Tentu saja tidak. Tapi yang ini berbeda. Berbeda atau enggak, aku Jackson, bukan pengecut. Aku... Jangan khawatir. Kalau mereka mengancamku, mereka nggak sepadan. Banyak bicara sekali. Kamu memang pantas dihajar. Tangkap dia. Mundur dan sampaikan pada bos kalian. Di kehidupan ini, aku nggak akan pernah mengkhianati Ani. Ada apa? Kamu takut? Sayang, kau baik sekali padaku. Seorang suami memang seharusnya sayang istri kan? Terima kasih, Jackson. Suamiku, apa kau mau minum denganku? Jangan minum terlalu banyak. Nanti kamu mabuk. Kalau aku mabuk, mungkin bisa melupakan semuanya. Apa yang ingin kamu lupakan? Kenapa kamu menangis? Masih takut ya? Jangan khawatir, mereka nggak akan bisa menyakitiku. Jangan nangis, atau aku akan menciummu lagi. Sebenarnya, yang menyerangmu hari ini dikirim oleh keluargaku. Selama ini, mereka menginginkanku menjual pernikahan ini. Walaupun lelaki itu seorang yang jahat, mereka tak peduli. Aku tak menyangka meskipun aku menikah, mereka masih melakukannya. Maafkan aku ya sayang. Aku akan bekerja keras, menghasilkan uang untuk keluarga kita. Tolong jangan ceraikan aku. Aku tak akan pernah dapatkan orang yang sebaik dirimu. Kamu kira aku akan takut dan menceraikanmu? Aku tak ingin bercerai. Wanita bodoh, aku nggak akan menceraikanmu. Ini bukan salahmu, itu salah mama tirimu. Dan juga bajingan itu mencoba membelimu dan memaksa menikahinya. Berhayal saja. Sayang,
Kau lucu banget sih. Aku serius. Orang jahat pantas mati. Kau kenapa? Kau kedinginan. Enggak. Mungkin seseorang mengutuk untukku. Dengan cara apapun, terima kasih sayang. Aku merasa lebih baik. Sebenarnya, keluargaku pernah memaksaku untuk menikah. Selain itu, meminta mahar yang sangat tinggi. Benarkah? Di hari kencan buta kita itu, mereka memaksa aku untuk nikah. Kebetulan sekali, di hari kencan buta kita, aku menghindari perjodohan keluarga juga. Jadi, kita ditakdirkan begitu. Ya, memang kita ditakdirkan. Menolak menikah paksa itu benar. Siapapun yang minta mahar mahal, bukan dari keluarga baik, seorang materialistis tak pantas dinikahi. Kamu benar, sayang. Orang matre nggak pantas jadi istri. Kau juga benar. Bajingan tak bisa jadi suami. Ini untuk menghindari kesengsaraan dan memulai hidup baru. Nonasa, aku akan menjagamu mulai sekarang. Bagus-bagus. Apapun yang terjadi, kita takkan pernah berpisah. Nggak peduli apapun. Nggak akan bercerai. Tuan Shen sangat baik sekali. Tidak ada perceraian. Tidak sama sekali. Tunggu sebentar. Kenapa Tuan Shen ada dua? Cuma ini batas alkohol dan masih mau minum. Kau ingin pergi? Kamu mabuk. Ayo tidurlah. Besok semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kau di sini. Kamu tahu apa yang kamu bilang? Tentu saja. Aku tak semabuk itu tahu. Kau tahu yang ingin aku lakukan sekarang. Lalu apa kamu tahu yang terjadi kalau menggoda orang? Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Aku hampir menjatuhkan diriku kemarin. Dan tak ada yang terjadi kan? Apa aku sungguh tak menarik ya? Jangan minum lagi lain kali. Nyonya San sungguh menggoda. Kalau aku nggak ada, pasti jadi kesalahan. Kau mendengar semuanya. Tadi malam. Tapi jangan pikirkan. Aku nggak mau manfaatkan orang. Ya Tuhan, apa yang kukatakan kemarin? Seharusnya kita menyerahkan rancangan untuk Kirana. Kalau kita terlambat, nggak ada peluang kedua. Oh iya benar, aku hampir saja lupa. Mulai hari ini, aku akan bekerja keras dan bawa keluarga ke hidup yang lebih baik. Semangat sayang, aku tahu. Kamu pasti bisa. Manis sekali mulutmu, ini hadiahnya. Itu saja nggak cukup. Gimana dengan hadiah ini? Sepagi ini, siapa dia? Lupakan saja. Papa dan Mama, apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak membuka pintu? Mama! Niko, kenapa kau di sini? Mana Nenek Dewi? Nenek pergi bersenang-senang. Dia menyuruhku tinggal bersama Mama. Oh, terus papamu mana? Papa sama Mama tinggal bersama. Dia tak mengajakku. Kasiannya. Papamu pasti lupa setelah mendapat istri. Hatsi! Siapa itu? Papa! Papa! Kalian saling kenal? Nggak kenal dia. Kami nggak. Jadi kalian saling kenal atau tidak? Sekarang aku merasa bingung. Dia itu. Iya, dia ini putra cucu Nenek Dewi. Namamu Niko kan? Iya, Mama. Dan ini suamiku. Niko, Nenek Dewi pergi. Jadi dia meminta aku menjagamu. Anak yang manis. Kamu semakin berani sekarang.
Bersiaplah, aku minta orang antar ke rumah nenek. Aku tak mau. Aku ingin bersama Mama. Gimana kamu bisa ke sini? Papa bertemu Bibi penyelamatku, bahkan menikahinya. Tapi Papa tak membawaku. Aku mau tinggal dengan Mama. Aku tak peduli kalau Papa mengusirku. Aku akan mengadukannya pada Mama. Kamu boleh di sini, tapi jangan panggil Papa. Mamamu nggak tahu siapa aku. Dia nggak tahu kamu anakku. Papa, kau terlalu tua untuk main petak umpet. Mamamu suka pada orang lain. Dia hanya menikahiku untuk lepas dari keluarganya. Kalau aku bilang hal sebenarnya, pasti lari dan berteriak. Baiklah. Bagaimanapun aku anakmu. Aku bisa sampaikan kalau kau menyukai Mama. Mari aku bantu untuk memenangkan hatinya. Apa aku sejelas itu? Jangan cemas, Papa. Aku tak akan meremehkanmu menjadi rekan tim pemula. Tim pemula? Mama, aku lapar. Dasar bocah. Pak Wardi, ini rancanganku. Silakan Anda. Apa yang kau lakukan, Gita? Rancanganmu tak ada gunanya sekarang. Tunggu, aku akan membantumu membuangnya. Apa maksudmu? Karena Kirana telah memilihku sebagai perancang dalam proyek ini. Jadi kalian tak perlu mengirim rancangan lagi. Apa? Ya karena Kirana telah memilihku sebagai perancang dalam proyek ini. Ani, bagaimana kau bisa menyaingiku? Itu tak adil. Aku belum mengirimkan rancanganku. Efisiensi bagian dari kemampuan. Kalah berarti kalah. Semuanya, lain kali kirim lebih awal. Kalau kau tak cukup baik, lebih baik diam dan bertahan saja. Kalau ada kemampuan, buatlah Kirana memilihmu. Kau... Rancanganku mirip dengan milik Ani. Kalau Pak Wardi sampai melihatnya, aku bisa tertangkap. Ani, setelah aku masuk ke Kirana Internasional, siapa yang peduli dengan gelar kecil ini? Perancang perhiasan dari Gruption? Kau ambil saja. Kau ngapain sih? Sampah. Harusnya berada di tempat sampah. Kita, kenapa kau merobek desainku? Besok adalah upacara penandatanganan perancang Kirana. Secara resmi, aku jadi perancang eksklusif Kirana. Kau mau menyaingiku? Coba di kehidupan selanjutnya. Kau... Sayang. Semua orang pergi makan. Kenapa kamu belum? Kamu harus makan walau sibuk. Kau sedang apa? Romantisme dilarang di Gruption. Tak baik kalau ada yang melihat. Nggak apa-apa. Jangan lupa, suamimu punya penghubung. Apa ini? Oh, ini rancanganku yang rusak. Jadi aku merobeknya. Sayang, tiba-tiba aku merasa lapar. Terima kasih atas makanannya. Kembali bekerja sana. Ayo, pergi. Periksa kejadian Nyonya hari ini. Baik, Tuan. Hasil pemilihan Kirana sudah keluar. Mereka memilih kita. Nyonya tidak lolos. Rancangan Ani bagus sekali. Harusnya dia terpilih. Bos, kenapa nggak kamu pakai wewenangmu untuk melibatkannya? Kamu pikir Ani tampak lembut, tapi dia lebih tangguh dari siapapun. Kalau dia nggak berhasil dengan usahanya, meski aku coba, dia nggak akan senang. Malah, dia pasti akan marah. Lalu gimana sekarang? Dia kalah begitu saja? Sayang sekali. Tapi Ani lebih suka kalah dengan wajar daripada menang karena aku. Begini, siapkan buket untukku. Aku ingin dia rasakan agar lebih baik. Ya, Tuan.
Mama, kau suka sekali dengan gambar ini ya? Ah iya, ini rancangan perhiasan. Butuh waktu yang lama merancangnya. Sayang sekali ya. Mama, aku tahu. Kau mau bantu menyatukan kembali ya? Iya, jangan cemas ya Mama. Aku pandai buat kerajinan. Biar aku saja Mama yang perbaiki, supaya Mama tidak sedih lagi. Baiklah, kalau gitu mari kita lakukan. Yeay, Niko dan Mama memperbaiki bersama. Mama, kalung yang kau gambar itu terlalu indah. Yang terindah dari yang pernah aku lihat. Apa memang tampak hebat ya? Tidak ada yang dapat melihatnya. Sayang, menurutku juga begitu. Kau membuatku takut. Kapan kau kembali? Kau mengejutkanku tahu. Tiba-tiba jadi manis. Pasti ada maunya. Letakkan apa yang kau inginkan. Mari sini. Sayang, besok upacara penandatanganan Kiranasa. Aku mengundang kamu pergi bersama. Aku mengundang kamu pergi bersama. Aku bahkan tak menang. Mana mungkin aku pergi? Memalukan. Aduh, istriku yang baik hati, datanglah denganku ya. Ayolah, ayo. Mama, datanglah dengan Papa. Kalau tidak, Papa akan merasa sendirian dan sedih. Mamaku yang baik hati tidak akan mau meninggalkan Papa, benar kan? Baiklah, karena Niko bilang begitu, aku akan pergi dengan berat hati dan melihat rancangan seperti apa yang dipilih oleh Kirana. Istriku yang terbaik. Ayo, pilih baju yang paling cantik. Tunggu. Kalau kita muncul bersama, mereka jadi tahu kalau kita menikah dong. Aduh, suamimu punya penghubung. Gimana mereka melakukannya? Niko, kamu berakting pura-pura tidur ya? Papa, kau tak bisa apa-apa ya? Hah? Beraninya kamu bilang itu? Papa, kau sudah lama menikah dengan Mama dan kau belum tidur dengan Mama. Bocah, kamu mikirin apa? Kalau tak karena Mama, aku tak mau terlibat. Apa punya ide yang bagus? Mungkin aku punya ide. Mari mendekat. Kamu dan rencana gilamu. Ayolah, Pak. Cobalah. Oke, aku akan coba. Ayo kerjasama dan ayo sama-sama bawa Mama pulang. Aku tak mau tidur dengan yang lain. Ada apa sayang? Nggak ada. Niko nggak mau berbagi tempat tidur dan mengusirku. Pergilah tidur. Aku di sofa saja. Tapi di sofa tak nyaman. Mari sini, tidur di kamar. Hah? Apa itu? Nggak apa-apa. Memangnya kenapa? Ayo. Baiklah. Aku lakukan apapun. Bicara besar, kau terlambat dan meninggalkan aku sendiri. Nona, apa mau berdansa denganku? Tidak, terima kasih. Halo, Papa, kau di mana? Cepatlah, sebelum Mama mau diambil orang. Niko, kamu nggak di rumah? Bukannya nggak mau ikut? Untuk jadi pendampingmu, kaku sekali Papa ini. Tanpaku, kau tak bisa dapatkan Mama. Pendamping? Kamu sudah lihat kalau kamu nggak mau. Ayo Papa, aku menjaga Mama. Dah. Tunggu. Masih lama ya? 5 menit. Ani, kenapa kau ada di sini? Seseorang telah mengundangku ke sini. Aku tak suka ini. Tapi, kuucapkan selamat ya, telah jadi perancang Kirana. Oh, tidak. Kalau Ani sampai lihat rancanganku yang ditampilkan, aku harus mencegahnya untuk masuk ke aula. Ani, ada sesuatu hal yang mau aku sampaikan. Apa itu?
tidak, Mama dalam masalah. Papa, kabar buruk. Mama jatuh ke air. Apa? Kita, ada apa ini? Kakak, jangan mengancamku. Kau sudah mengambil semua uang kami, termasuk uang pensiunan Mama dan Papa. Kenapa kau selalu mengganggu? Semua bersiap. Kamu kayak Lintah. Jangan begitu dong. Jangan buat masalah di acara ini. Kau harus belajar lagi. Ada apa ini? Pak Aris, tepat sekali. Ini kakakku. Dia tak bermaksud mengganggu. Aku akan membawanya pergi. Apa? Membuat keributan di acara kirana kami. Gak bisa. Dia perlu diberi pelajaran. Jaga. Ajari dia pelajaran yang baik. Aku takkan beranjak darinya. Mana sih papa bodoh itu? Sepertinya aku harus turun tangan langsung. Berhenti di sana. Wow, papa keren banget. Sayang, jangan takut. Ada aku. Siapa kamu? Kamu mau buat masalah di sini? Pak Aris, lelaki ini pacar saudaraku. Kekasih? Oh, jadi mereka pasangan penipu tak tahu malu. Satu nggak akan cukup. Mereka pasangan. Panggil 2 penjaga lagi. Ajar mereka lebih keras. Terus tenggelamkan mereka. Kamu berani? Minggirlah. Atau hadapi akibatnya. Apa akibatnya? Pak, jangan dengarkan omongannya. Cepat lakukan. Atau semua mengira Kirana target mudah. Tangkap mereka. Berhenti. Pak Muksin? Kalau terjadi sesuatu pada orang yang di kolam itu, Kirana kamu akan bangkrut. Pak Muksin, apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya beri pelajaran pada 2 orang ini. Jangan berlebihan. Nggak berguna. Kamu nggak tahu siapa yang di kolam itu. Kamu tahu siapa mereka? Aduh. Sayang, hentikan sepupumu. Atau dia akan beberkan identitasmu. Siapa? Mereka. Kami. Pegawai luar biasa, Grup Sun. Benar. Benar. Mereka berdua. Pegawai dari Grup Sun. Pak Aris, apa kamu coba merusak acara penandatanganan antara Kirana Group dan Sen malam ini? Aku nggak akan segan-segan panggil pimpinanmu sekarang juga. Jangan-jangan. Untuk apa kalian di sana? Cepat naikkan mereka. Ayo. Pak Muksin, kejadian hari ini adalah kesalahan Kirana. Aku minta maaf. Kami akan atur untuk kirim pegawai terbaik kami sebelah sini. Benar. Begini Pak Muksin, upacara kita akan dimulai. Mari kita ke sana. Maaf ya sayang, karena aku tak bisa ke upacara penandatanganan. Jangan begitu istriku. Kamu yang terpenting. Selama kamu aman, gak masalah. Sayang, terima kasih ya. Mama, tak usah cemas selama aku di sini. Kau dan Papa pasti bisa ikuti upacara itu. Kepala pelayan, ambilkan 2 gaun dan kirimkan ke sini untuk Papa dan Mamaku. Cepat! Niko, kenapa kau ada di sini? Tentu saja, aku datang dengan Papa. Oh benar, dia datang bersamaku. Oh, Pendamping 1, kau hebat. Pendamping 2 juga hebat. Tapi kalau kamu sedikit lambat akan sempurna. hei, hentikanlah. Kau membuatku malu tahu. Pakaiannya datang. Tuan muda, pakaiannya sudah tiba. Kenapa masih berdiri? Cepat bantu mereka untuk berganti. Baik tuan. Aku dengar Kirana yang memilih satu di antara ribuan perancang. Dia juga sangat cantik. Dia sungguh meroket.
setelah diterima di Kirana. Pak Aris, terima kasih sudah memilih saya. Rancangan kamu luar biasa. Kirana nggak punya alasan untuk menolak. Silahkan duduk. Tamu yang dimuliakan, Kirana berkomitmen pada inovasi, bekerja sama dengan perancang kelas dunia, mempersembahkan yang terbaik di rancangan ini melalui kerjasama dengan grup Sun dan seleksi yang ketat. Kami dapatkan perancang yang terbaik sesuai dengan visi Kirana. Perhatian semuanya. Wah, benar-benar berbakat. Masih muda dan berbakat. Gak heran Kirana memilihnya. Seperti sudah diduga semua orang. Aku umumkan perancang baru kami di Kirana adalah Ani, jika kau berbakat dan punya kemampuan, pada akhirnya akulah yang menang. Tunggu. Tunggu. Bukannya gaunya basah. Kenapa dia muncul dalam acara ini? Sayang, bukankah ini rancanganku? sayang, aku pikir ini juga yang terbaik. Kau membuatku takut. Kapan kau kembali? Kau mengejutkanku tahu. Aku bisa buktikan. Rancangan ini digambar oleh mamaku. Aku pastikan ini digambar oleh istriku. Rancangan yang hebat. Dan ini adalah peniru. Jika benar, dia nggak tahu malu. Pak Aris, percayalah, aku bukan peniru. Jangan khawatir, tentu aku percaya kamu. Ani, aku tak mau berlaku kejam. Tapi kenapa kau mencuri rancanganku dan menyalahkanku? Kita, apa kau tak tahu malu? Ani, aku tahu kau ingin jadi perancang di sini, tapi kau belum mampu untuk sampai di sini. Pak Aris, tolong selidiki masalah ini. Saya berhak kalau tak bisa putuskan, saya akan bawa ke atasan Kirana. Saya tak percaya, di sini tak ada keadilan. Kamu cuma asisten perancang. Beraninya kamu. Kamu mau berontak? Aku katakan, kamu sudah kehilangan kesempatanmu. Kirana enggak terima orang sepertimu. Kalian berdua boleh pergi. Gita adalah seorang penciplak. Sekarang kau menendangku? Baiklah, jadi Kirana tidak adil sama sekali. Kamu terus menyebut Gita penciplak. Mana buktinya? Untuk berkompetisi di sini, saya merancang koleksi Kirana. Salah satu potongannya dicuri Gita. Apakah kau mengira saya meniru tiap bagiannya? Mama, berikan teleponmu. Ini ambil. Semua rancangan ini milikmu. Ini luar biasa. Ada apa ini? Wah, ini luar biasa. Gita, kalau kamu pencipta aslinya, pasti kamu punya rancangan lain kan? Kenapa nggak perlihatkan pada semua orang? Sialan. Ani, sembunyikan ini semua. Dia ingin menjebakku supaya gagal. Rancangannya perlu inspirasi. Kau hanya asisten lulusan SMA. Bisakah rancangan ini sungguh jadi milikmu? Lulusan SMA? Anak SMA? Itu gila. Berpendidikan rendah, beraninya di sini berteriak. Mungkin semua rancangan ini juga tiruan. Buktinya ada di depan matamu. Kenapa kau tak mempercayaiku? Sayang, aku mempercayaimu. Serahkan sisanya padaku. Mau tahu yang sebenarnya? Mudah saja. Ambil rekaman keamanan dari grup Sun. Paris, aku percaya Kirana gak akan setujui kontrak seorang peniru. Kau suami Ani ya? Bisakah aku menyebutmu pintar atau naif ya? Semuanya tahu rekaman pengawasan grup Sun itu rahasia. Hanya pimpinan saja yang punya jalan masuk untuk mengeceknya. Beraninya kau di sini dan katakan kau akan memeriksanya. Kau pikir kau pimpinan grup Sun? Gimana kalau iya? Kalau kau seorang pimpinan, maka akulah mamanya. Kamu pikir kamu siapa? Sayang, biarkan saja. Jangan berdebat dengannya. Mari kita pergi. Pak Muksin, buka rekaman keamanan. Selidiki masalah ini sepenuhnya. Ya, bos. Sayang, Pak Muhsin menghubungimu? Sayang, Pak Muhsin menghubungimu? Sayang, saat perjamuan ini berakhir,
Aku akan jelaskan. Bos, rekamannya ada di sini. Ternyata dia yang berbohong. Wah, ternyata dia pencuri. Tidak bisa dipercaya. Kita, ada yang ingin kamu katakan? Aku, Beraninya kamu bohong padaku? Pak Aris, mereka semua pendusta. Video itu palsu. Masih menyangkalnya juga. Dasar nggak tahu malu. Hah. Bagaimana, Tuan San? Sayang, bagaimana jadinya? Sayang, bagaimana jadinya? Ikuti prosedur hukum. Masukkan dia ke penjara. Tidak. Ani, aku ini adikmu. Kau sungguh mengirimku ke penjara. Kalau aku yang meniru hari ini, maukah kau memaafkanku? menendangku saat terjatuh. Menginjakku lebih jauh. Aku takkan pernah. Kita keluarga. Keluarga? Pernahkah kau menganggapku keluarga? Kau meremehkan Tuan Mudashen bersama orang tua untuk memaksaku menikah dan mencampakkanku ke sana, mencuri rancanganku, menjebakku karena menjiplak. Apa kau pernah menganggapku sebagai kakak? Bawa wanita yang gak tahu malu ini ke kantor polisi. Baik. Jangan! Ani! Paris, kamu bisa umumkan. Kerjasama grup Kirana telah selesai ditandatangani. Ya. Aku umumkan perancang Kirana, yaitu Nona Ani Daiman. Aku? Sayang, naiklah ambil penghargaanmu. Mama, ayo cepat. Sayang, Mama, Apa semua ini hanya sebuah mimpi? Syukurlah, itu semua nyata. Ini bukan mimpi. jangan mencuri makanan. Mama belum bangun. Baunya enak. Hei sayang, kamu sudah bangun? Hah? Apa yang terjadi padaku? Semalam, kamu basah dan emosional. Dan demam tinggi lalu pingsan di panggung. Mama, Papa terjaga semalaman untuk menjagamu. Dia sama sekali tak tidur. Terima kasih ya. Enggak. Pelayan yang mengganti bajumu. Sayang, kau sungguh Tuan Shen. Tapi bukankah pimpinan grup Shen seharusnya brengsek? Dengan seorang anak tiri. Bagaimana mungkin itu kau? Mama, anak itu adalah aku. Kalian berdua sungguh papa dan anak? Tentu saja, Papa adalah cucu dari nenek buyut. Dan aku adalah cicitnya. Kami memang papa dan anak. Sayang, kamu baik-baik saja? Tenang saja, rumor aku brengsek itu semua bohong. Jangan percaya mereka. Aku paham sekarang. Aku baik-baik saja. Aku bisa menerimanya. Sebenarnya, aku juga sembunyikan sesuatu darimu. Aku juga sembunyikan sesuatu darimu. Aku tahu, 5 tahun lalu, kamu hamil sebelum menikah. Tiap orang punya masa lalu. Biarkan masa lalu berlalu. Jika anakku masih hidup, dia sekarang Sosianiko. Mama, jangan sedih. Aku akan memberikan anakmu jimat keberuntunganku. Semoga dia tersenyum bahagia di surga ya. Tolong jangan bersedih lagi. Niko, dari mana Leontin ini? Mama, ini adalah liontin giok pelindung. Ini sudah ada saat Papa menemukanku. Sayang. Sayang. Kenapa bisa? Apakah itu artinya kau mamanya Niko? Empat tahun lalu, anakku meninggal. Namun Niko punya liontin yang mirip. Niko punya liontin giok yang identik. Apa yang terjadi? Aku bertanya padamu, apa yang terjadi? Sebenarnya, anakmu tidak meninggal. Tunggu, kembalikan bayiku. Dia hanya bayi mati.
Bahkan tak ada yang tahu siapa ayahnya. Baiknya disimpan saja semua hal bayi ini. Kau diam saja. Bagaimana kau bisa menikah dengan keluarga yang layak nanti? Tunggu. Bisakah kau berikan ini untuk anakku? Hanya keinginan untuk kehidupan berikutnya yang lebih baik. Lahir tanpa menangis dan rewel. Aku bilang pada ibunya kalau bayinya meninggal. Rencananya, aku akan mencari orang baik untukmu ya. Ini adalah rumah sakit paling mewah di kota. Semoga kau mendapatkan orang tua yang baik. Siapa itu? Kenapa ada bayi di sini? Siapa yang meninggalkannya? Itulah semuanya. Aku sudah memberitahumu semuanya. Pihak rumah sakit menelponku. Katanya DNA anak cocok denganku. Jadi aku bawa Niko pulang. Wanita, di Kota Biru 5 tahun lalu adalah kamu. Wanita, di Kota Biru 5 tahun lalu, itu kamu. Tuan, kau sedang apa? Tolong bantu aku. Maaf, aku dibius. Tolong bantu aku. Lepaskan aku. Jadi pada akhirnya, setelah semua lika-liku, keluarga kita bersama. Kenapa kamu konyol saat itu? Baik sekali. Kenapa nggak menungguku dan bersamaku? Aku 3, 2, 1. Senyum. Meski banyak hal yang sudah kita lalui, Papa, Mama, dan aku, semuanya mendapatkan akhir yang bahagia. Kata Mama, walau terkadang keluarga bertengkar, ikatan keluarga itu tidak mungkin bisa terputus. Mungkin itu ikatan yang tak bisa diputus, yang membawa kita semua kembali bersama lagi. Baiklah, paman bibi semua, perhatian kakak laki-laki dan perempuan. Sampai jumpa lagi kalau takdir mengizinkan.